Selamat siang Mbak En, selamat datang di tempat konseling saya. Selamat siang Ibu, terima kasih. Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya menggunakan masker di saat konseling nanti karena saya masih sedikit flu. Iya Bu, nggak apa-apa. Aduh saya jadi nggak enak sama Ibu sedang flu seperti ini tetapi tetap melakukan konseling kepada saya. Iya kan ini sudah menjadi tugas, kewajiban, serta tanggung jawab saya sebagai konselor. Lagi pula, kita sudah berbuat janji untuk melakukan konseling kan pada hari ini. Iya Bu. Oke, baik. Bisa kita mulai aja ya. Iya Bu, baik. Oke, sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan terlebih dahulu kepada Mbak En. Berhubung kita sedang melakukan proses konseling, yang dimana proses konseling ini ada beberapa asas yang perlu Mbak En ketahui. Yang pertama, itu ada asas kerahasiaan, yang dimana saya akan merahasiakan serta berkewajiban penuh untuk memelihara serta menjaga semua data yang Anda sampaikan kepada saya. Lalu ada asas kesukarelaan. Ini yang dimana Mbak En datang ke sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari saya atau dari yang lainnya. Dan juga sukarela untuk membagi informasi kepada saya ya Mbak. Iya Bu. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak setiap ada informasi yang saya butuhkan, Mbak harus betul-betul terbuka. Tidak ada yang ditutupin atau jika ada sesuatu yang mau Mbak sampaikan kepada saya, silahkan ya disampaikan saja. Lalu ada asas kekinian. Jadi asas ini itu masalah individu yang sedang dirasakan pada saat ini. Bukan masalah dari masa lampau atau dari masa lalunya. Selanjutnya ada asas kemandirian. Jadi, dalam asas ini, nanti Mbak En setelah saya berikan suatu informasi, Mbak En nanti harus betul-betul mandiri ya dalam melaksanakan dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Lalu ada asas kenormatifan, asas keterpaduan, dan asas-asas yang lainnya. Selanjutnya, di dalam proses bimbingan konseling juga ada yang namanya janji seorang konselor. Jadi, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengikrarkan janji saya sebagai seorang konselor. Baik Bu. Oke, saya Crescentia Ilona dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui dari orang lain. Mengerti Mbak En? Baik Bu, mengerti. Oke, bisa dimulai proses konselingnya? Bisa Bu. Silahkan Mbak, jika ada keluhan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya, silahkan dibicarakan saja ya. Oke, baik Bu. Jadi begini ya, saya mempunyai suatu permasalahan yang sedikit rumit. Saya memiliki adik sepupu dan ibunya sekitar 10 bulan yang lalu meninggal dunia. Setelah itu sepupu saya hanya tinggal bersama dengan ayahnya. Maaf jika saya menyelak dan memotong pembicaraan kamu. Jadi Mbak En datang ke sini karena ada suatu permasalahan dari adik sepupunya itu ya? Iya Bu, benar. Oke, lalu dari diri kamu sendiri itu ada nggak permasalahan yang harus sampai datang gitu kepada saya? Tidak ada Bu. Oh, ya seperti itu ya. Jadi ini permasalahan tentang adik sepupu kamu ya? Iya Bu, mengenai adik sepupu saya. Oke, berhubung ini mengenai adik sepupu kamu, kita memakai proses layanan konsultasi, yang dimana komponen dari layanan konsultasi ini ada 3, yaitu ada konselor, konsulti, dan ada pihak ketiga. Dan konselor ini adalah saya, konsulti ini adalah kamu, dan kamu adalah orang yang merasa menjadi tanggung jawab atas permasalahan dari pihak ketiga. Dan pihak ketiganya ini adalah adik sepupu dari Mbak En ini ya. Berarti setidaknya Mbak En ini mengetahui ya informasi mengenai adik sepupu Mbak En ini. Iya,
Karena kan secara tidak langsung kamu kan dekat ya dengan Mbak En ini. Iya betul, Bu. Memangnya ada permasalahan apa mengenai adik sepupu Mbak ini? Jadi setelah ibunya meninggal ini, sepupu saya jadi tinggal berdua aja dengan ayahnya. Dan ayahnya ini sibuk karena harus bekerja dan saya juga mendengar kabar bahwa ayahnya ini sedang dekat dengan perempuan yang seumuran dengan ayahnya. Jadi adik sepupu saya ini makin merasa terabaikan serta kurang perhatian dan kasih sayang dari sosok ayahnya ini. Lalu karena ia merasa kesepian, jadilah dia selalu pulang subuh dan pulang ke rumah saya dengan keadaan bau alkohol atau mabuk. Tapi sebelum saya ingin bertanya, adik sepupu kamu ini orang yang seperti apa ya? Sebelumnya bisa tolong dijelaskan secara rinci mengenai sepupu kamu ini? Iya Bu, bisa kok. Oke, silahkan. Adik sepupu saya ini dulunya orang yang baik, sopan, ceria, rapi, dan juga tidak pernah neko-neko, Bu. Kalau pergi tidak pernah pulang lebih dari jam 9 malam. Lalu semenjak ibunya meninggal dunia, adik sepupu saya ini perlahan mulai berubah segalanya. Oke, jadi setelah ibunya meninggal, adik sepupu kamu ini perlahan jadi berubah ya? Iya begitu Bu. Bahkan yang lebih saya khawatirkan, ia juga pernah seperti bermain di klub dan ONS sama laki-laki. Itu membuat saya khawatir sekali amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti Bu. Waduh, betul sekali tuh. Saya mendengarnya aja juga merasa khawatir dengan adik sepupu kamu itu. Kalau boleh tahu, umurnya berapa ya? Umurnya 21-an Bu. Wah, umur-umur yang cukup bahaya ya. Iya makanya itu Bu, lalu bagaimana ya Bu solusinya untuk adik sepupu saya ini? Oke, jadi Mbak En meminta solusi ya kepada saya. Bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan dari adik sepupunya? Berhubung ini juga bagian dari tugas saya sebagai konselor, maka saya nanti akan memberikan solusi kepada Mbak En yang nantinya silahkan Mbak En praktikkan kepada adik sepupunya ya. Yang pertama, coba kamu berikan seluruh perhatian kamu kepada adik sepupu kamu itu. Lebih dekatkan hubungan kalian satu sama lain. Kalau perlu juga kamu bisa meminta tolong kepada orang tua kamu untuk bisa menegur ayah dari sepupu kamu ini agar bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Jika perlu, ajak dia untuk kegiatan yang lebih positif. Atau juga bisa ajak untuk beribadah bersama supaya dia bisa perlahan kembali seperti dulu. Saya harap dengan beberapa poin yang saya sampaikan di atas tadi bisa Mbak En praktikkan kepada adik sepupu Mbak En ya. Baik Ibu, nanti akan saya coba praktikkan. Oke, baik. Apa ada informasi lagi yang ingin disampaikan kepada saya? Tidak ada Ibu, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, jika tidak ada, mungkin saya di sini hanya bisa memberikan solusi seperti di atas dan mendoakan supaya adik sepupunya bisa berubah seperti sedia kala. Baik Bu, terima kasih atas solusi yang Ibu berikan serta doanya ya. Nah, berhubung tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka pertemuan pertama ini kita akhiri ya. Nanti saya tunggu lagi sekitar minimal 2 minggu untuk melihat hasil perkembangan dari adik sepupu Mbak En ini ya. Iya baik Bu, kalau begitu saya mohon pamit kepada Ibu. Terima kasih atas solusi yang Ibu berikan tadi serta doa untuk adik sepupu saya. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Iya, selamat siang.